Kabupaten Konawe adalah salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan ibu kota terletak di kota Unaaha. Kabupaten Konawe memiliki 28 kecamatan, 291 desa, dan 57 kelurahan. Hari ini kami tim Onggano Podcast berkesempatan berkunjung ke salah satu desa. Letaknya tidak terlalu jauh dari pusat pemerintahan, yaitu sekitar 15-20 menit dari kota Unaaha. Desa Ande Posando terletak di Kecamatan Tongauna, dan perjalanan ke desa ini kami disuguhi dengan pemandangan alam yang indah, sawah yang menghijau, serta pegunungan yang elok dipandang mata, membuat kami tersenyum selama menempuh perjalanan ke desa ini. Ande Posando memiliki jumlah penduduk 498 jiwa, terdiri dari 235 laki-laki dan 263 perempuan. Desa Ande Posando memiliki inovasi unggulan di desanya. Mari kita jalan-jalan dan menggali lebih dalam tentang inovasi unggulan di desa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Esti Imastasia di Onggano Podcast hari ini di episode ke-19. Hari ini tentunya berbeda dengan sebelumnya. Kalau biasanya saya dan tim berada di studio Onggano Podcast, hari ini angin segar Konawe membawa saya dan tim ke tempat yang indah ini. Desa Ande Posando terletak di Kecamatan Tongauna. Udaranya yang sejuk, pemandangannya yang indah membuat saya dan tim sangat menikmati perjalanan ke tempat ini. Dan telah hadir bersama kami di sini Pak Desa Ande Posando. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari Baik. ini Pak? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya kami diberi Sama-sama. kesempatan untuk syuting di tempat Bapak yang indah ini. Sebelumnya mungkin perkenalkan diri dulu Pak. Namanya siapa? Biar dikenal sama Baik. rekan-rekan Onggano. Nama saya Ramadan. Saya selaku Kepala Desa Ande Posando. Iya. Hasil Pilkades periode 2023 2023, 2031. 2023, 2031. Oh, Iya. lama juga. Iya, lama. Sekarang ini 8 tahun. oh 8 tahun. Masya Allah. Jadi sebenarnya yang membawa kami di sini karena adanya kabar Siap. bahwa di desa ini ada inovasinya Pak Desa yang lain Siap. dari desa-desa yang Siap. lain Iya, begitu. Mungkin bisa kita cerita-cerita sedikit ya Pak. Bisa juga banyak, enggak apa-apa. Oke, bagaimana? Siap Pak Desa? Siap. Siap, kita santai-santai saja Siap. ya Pak ya. Siap. Oke, bagaimana Pak awal mula munculnya ide inovasi ini Pak? Baik, terkait dengan inovasi ini. Sebenarnya kita ini pemimpin ini di desa harus memang kita dituntut untuk berinovasi. Iya. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang ada di desa kita. Tentu kita di pemerintah, di bawah. Kami ini kan di desa ini adalah pemerintah di bawah. Iya. Apalagi sekarang ada tagline membangun Indonesia mulai dari desa. Mulai dari desa. Ya, Iya. jadi mungkin ini program Prabowo juga. Iya. Jadi memang kita kepala desa ini harus dituntut untuk berinovasi. Untuk berinovasi. Sampai hari ini 2025 kita berinovasi dengan membuatkan sebuah wewenang desa. Tentu inovasi ini harus kita buatkan dasar hukumnya juga, yaitu membuatkan dasar hukumnya seperti wewenang desa. Ya. Nah, wewenang desa ini keluar dari ada petunjuk dari pusat, yaitu seperti ketahanan pangan, BLT, ada insentif kader. Nah, itu sudah diplot yang 3%, itu 20% ketahanan pangan sudah diplot juga dari pusat. Jadi kita ini di desa
harus pintar-pintar kita Iya. berinovasi, harus kita sisipkan yang fisiknya, yang menghasilkan. Jadi Kayak memang dibutuhkan ya, ide-ide ya Pak ide-ide untuk inovasi desa. inovasi desa. Iya. Kemudian di Desa Ande Posyandu ini Pak, inovasi apa yang sudah Bapak jalankan? Inovasi hari ini karena saya menjabat 2023, Iya, jadi saya sudah dilantik Desember 2022, saya bekerja 2023. 2023 program kami memang pembukaan lahan kemarin untuk pembukaan lahan apa itu? lahan untuk pertanian. Pertanian. Sampai hari ini alhamdulillah pertaniannya kemarin itu sudah tanam palawija. Oh, Apa? Ya, palawija. Palawija. Nah, terus kemudian setelah kita tanam palawijanya, ya kita tanam yang perkebunan. Perkebunan. Sembari sudah harus dibersihkan, kita sudah bersihkan. 2024 kita sudah membangun infrastruktur tapi belum maksimal. 2025 ini memang kita harus berinovasi. Berinovasi seperti yang kami lakukan hari ini, yaitu pembuatan lapangan mini soccer. Iya, jadi pembuatan lapangan mini soccer itu yang tepat berada di belakang saya sebelah sana. Iya. Nah, kemudian apa lagi Pak? Tempat pemancingan. Ya, tempat pemancingan. Ini dia tempatnya. Ya. Jadi 2 ini ya Pak yang Ya. sedang dijalankan hari ini. Jadi ini posisinya ini Pak BUMDes ya? Ya, kalau ini BUMDes, kalau lapangan mini soccer pengelolanya itu Karang Taruna. Oh, jadi untuk kolam pemancingan ini BUMDes, kalau lapangan mini soccer itu dikelola oleh Karang Taruna. Jadi dia regulasinya gimana itu Pak pengelolaannya? Pengelolaannya, sistem pengelolaannya. Sistem pengelolaannya ini karena BUMDes ini kepengurusannya itu mengelola manajemen. Iya. Jadi kenapa harus Karang Taruna? Karena dia harus memang maintenance-nya. Artinya menjaga, membersihkan, karena dia teknis bukan manajemen pembukuan. Iya, teknis. Jadi, langsung di lapangan. Di lapangan. Jadi ketika ada hasil PAD di situ, hasil itu Karang Taruna itu buka rekening juga. Jadi setelah Karang Taruna ada hasil, iya. Nanti Karang Taruna langsung pada saat sudah tutup tahun kita akan transfer ke rekening APBDes. Oh, jadi hasilnya masuk di APBDes. Langsung di APBDes. Nggak lewat BUMDes lagi. Kecuali ini karena memang ini ketahanan pangan. Karena kita juga ini kepala desa dituntut kalau penyertaan BUMDes itu adalah ketahanan pangan 20%. Jadi dia sasarannya adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Nah, seperti ini juga kita korelasikan dengan yang ada. Nah, supaya kita jangan keluar dari juknis juga. Juknis juga. Ya, kalau boleh tahu Pak, dalam kolam ini ikan apa yang ada? Ikan lele sama ikan patin. Oh, ikan lele dan ikan patin. Boleh mungkin sebentar kita pancing-pancing dulu? Boleh. Boleh. Diizinkan sama Pak Desa. Boleh. Diizinkan untuk dibawa pulang. Kalau ini Pak, lapangan mini soccer ini pengelolaannya tadi Karang Taruna. Terus boleh dari luar desa ini main ke sini boleh? Boleh. Dan justru pasar kita, market kita. Kalau kita untuk di desa ini kan tidak mungkin kita mau main tiap hari atau tiap jam. Jadi alhamdulillah lapangan kami dalam 1 hari itu yang main itu 3 jam, 2 jam. Oh, jadi sudah banyak Pak yang sering main di sini. Main dari luar, dari Kendari, dari Kolaka. Oh, ada juga Pak dari Kendari main di sini. Dari Kolaka juga. Dari Kolaka juga. Bahkan dari Latoma itu Asinuatua itu turun main bola. Mainnya di sini. Jadi memang sudah banyak dikenal ternyata ini lapangan. Jadi mudah-mudahan lewat tayangan podcast ini lapangan mini soccer Ande Posyandu ini semakin dikenal. Jadi income-nya semakin banyak. Tentunya untuk pemanfaatannya di desa sendiri ya Pak ya. Oke. Kemudian apa sih Pak yang membuat inovasi Bapak ini berbeda dari desa lain? Kalau menurut Bapak? Mungkin begini, saya mungkin bercerita ilustrasi. Dan mungkin saya ini hasil hasil diskusi terkait dengan cara memimpin. Iya. Jadi memang kita ini pemimpin, tapi ini kan personal. Iya. Artinya ini masing-masing cara berpikirnya manusia. Artinya ini ketika saya bicara ini mungkin saya tidak kecilkan teman-teman desa. Iya. Mungkin mereka belum saja
belum saja untuk melakukan inovasi. Belum berbuat. Belum berbuat. Namun banyak teman-teman desa juga sudah berbuat, lebih dari saya. Bahkan ada yang hanya mungkin belum terpublikasi itu saja. Mungkin setelah ini kami ke desa lain juga mungkin itu banyak teman-teman desa yang berinovasi. Tapi sebelumnya kita ini memang kepala desa harus dituntut untuk gila atau namanya itu diskresi dalam terobosan membuat hal-hal baru hal-hal baru untuk bagaimana kita berkreasi. Karena kalau kita tidak berkreasi di desa, maka pembangunan kita akan monoton. Kalau dia monoton berarti kita hanya berpikir hanya pembangunan infrastruktur dan bangunan. Nah, jadi memang ini kan lapangan mini soccer ini termasuk fisik juga. Jadi ini harus kita lakukan ini. Jadi sembari juga pemenuhan pendapatan di desa PAD desa kita, sembari juga kita bangun fisik dan infrastruktur. Kemudian jadi, pemberdayaan masyarakatnya pemberdayaan juga masyarakat yang terutama kalau ada turnamen ya ibu-ibu juga berjualan UMKM-nya. Jadi itu ya salah satu dampaknya itu ya Pak. Ya itu salah satu. Jadi memang kalau saya mau bilang mohon maaf kalau kalau salah. Pemimpin itu harus gila dalam berkreasi. Memang cara berpikirnya harus gila. Bukan gilanya negatif ya, mungkin gilanya positif. Memang kalau tidak kita gila, memang kita harus menggeser mindset masyarakat ini untuk berpikir bahwa kita harus berinovasi. Dan ini 2026, insya Allah kami banyak kegiatan yang wahana-wahana rekreasi, wahana-wahana wisata itu kami akan buat. Oh ada juga nanti. Dan kami di RKPS tanggal 30 September kemarin kita sudah masukkan, bahkan kita sudah berkomunikasi dengan pihak-pihak yang akan, karena inovasi ini harus memang kita tidak bisa dibuat dengan swadaya masyarakat. Tapi dia memang harus ada punya tenaga teknis luar. Dan memang harus ada yang yang mengelola itu dan yang membangun itu. Seperti itu. Kemudian dari ini Pak, inovasi yang Bapak cetuskan di desa ini, bagaimana Pak dampak ekonominya untuk masyarakat di desa? Desa Ande Posyandu khususnya ya. Kalau dampak ekonomi yang secara signifikan itu belum signifikan. Tapi minimal menggerakkan ekonomi di desa kami, terutama PAD desa kami bertambah. Karena dari kemarin itu di PAD 2024 kami sudah dapat PAD dari BUMDes, itu kami sudah transfer ke rekening desa. Nah, ini tahun kita kejar, insya Allah supaya kita bisa bertambah. Karena PAD desa ini kita bisa membangun masyarakat kayak semacam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, maupun pembangunan infrastruktur ibadah. Karena postur anggaran dana desa ini kita tidak bisa membangun tempat ibadah. Jadi kalau dari PAD itu bisa kita membangun. Jadi tentunya hasilnya ini akan kembali ke masyarakat juga. Tentunya akan dirasakan lagi nanti oleh masyarakat. Dan dipertanggungjawabkan juga di postur APBDes. Gitu. Kemudian ini Pak, bagaimana respon masyarakat dalam hal ini Bapak membangun inovasi-inovasi ini? Respon masyarakat Bapak gimana sih? Ya kalau bercerita sebenarnya, lapangan mini soccer ini sebenarnya kita eksekusi itu di 2024. 2024 tahun lalu ya Pak? Ya tahun lalu. Tapi soalnya ini karena cara kita menjelaskan kepada masyarakat itu belum matang atau belum terlalu jelas kita menjelaskan. Tentu di 2025 bahkan Pak Ketua BPD kami bersama anggota itu sempat mencoret itu usulan kami untuk membuat itu di tahun 2024 dicoret itu dan tidak di ACC dan kita batalkan karena kita ini harus memang mitra kerja BPD, memang kita tidak bisa mau langsung yang ini kita gas ini pokok pikiran kepala desa ini, tidak begitu juga. Namun di 2025 saya coba presentasikan dengan angka-angka, dengan kita juga akan punya credit point, kita punya akan dikenal. Kemarin Ande Posyandu tidak ada yang kenal, ibu-ibu saja mungkin, bapak-bapak yang. Saya terus terang waktu disebut di sana desa Ande Posyandu, saya
pribadi pun baru mendengar Benar. desa ini. Bahkan di tetangga di Unaha saja itu, di mana itu Ande Posyandu? Iya, di mana itu Ande Posyandu? Untung ada bilang, dekat makam itu, sebelum makam itu ada Posyandu. Tapi dengan adanya mini soccer ini, ada yang dikenal ya, ada. Pak? Di mana itu Ande Posyandu? Oh, itu mini soccer ada. Alhamdulillah. Apalagi iya. kalau ke depan 2026 kita gas ini inovasinya, insyaallah kita akan dikenal. Dan yang saya lakukan ini 2026 satu-satunya di Sulawesi Tenggara nanti. Tidak ada di, mudah-mudahan kenapa saya tidak buka Apa itu Pak? Boleh Nggak bocoran? usah. Oh, Nanti kalau kita buka mungkin nanti kita di copy paste lagi. Nanti dicontek ya Pak? Seperti gitu ya. Oh berarti nanti insya Allah 2026 kalau Pak Desa punya inovasi lagi, nanti kita kesini lagi. Iya. Diliput lagi inovasinya. Oke, jadi mudah-mudahan kalau dengan adanya podcast ini Ande Posyandu lebih dikenal lagi, lebih terkenal. Menurut informasi katanya ini lapangan mini soccer yang sumber dana dari dana desa. Iya. Transfer pusat itu baru desa Ande Posyandu yang melakukan. Tapi sudah banyak teman-teman desa untuk bertanya-tanya terkait dengan ini, cara ini. Jadi dia bilang, ya saya bukan silakan. Nanti kita spot-spot. Kalau kita bertetangga desa jangan buat karena market ini nanti kita takutnya tidak ada lagi yang saingan. Mungkin kalau di kecamatan lain boleh agak jauh-jauh lah, janganlah berdekatan sesama ini. Seperti itu mungkin kira-kira. Kemudian ini Pak Desa, apa tantangan terbesar dalam menjalankan inovasi di desa ini? Tantangannya ada pro dan kontra. Pro dan kontra tentunya. Pro dan kontra, bagaimana kita memang kita di pemimpin harus memang kita dituntut untuk belapang dada, artinya rendah hati. Saya kemarin juga banyak kendala secara teknis ini tidak diketahui masyarakat, dan ini kami mohon maaf, kami juga kurang publikasi ke masyarakat. Iya, publikasi. Nah itu miskomunikasi. Jadi memang ada pro dan kontra di tengah masyarakat, itu pasti kita maklumi. Namun kita juga ini masyarakat selaku pemerintah yang dipercaya. Nanti kita perbaiki. Saya sampaikan sama masyarakat, kritik saya dengan cara yang baik tentunya, elegan. Kritik saya kalau saya undang rapat, itu tempatnya. Biar kita, artinya dalam artian ini lawan diskusi adalah teman berpikir. Ya, artinya ini kita diskusi dari dalam forum. Tapi kalau kamu cerita tentang saya di luar, itu adalah sentimen. Nah, artinya itu sudah, kalau bahasa tolaknya sosangge itu. Oh, mau sosangge. Gibah, mau sosangge. Jadi ayo kita berdiskusi, ayo di forum. Kalau ada yang salah buat saya, silakan kritik. Ya, dan forum. Tentunya Pak Desa terbuka akan hal itu. Welcome saya. Artinya kita ini sudah dewasa. Iya. Jadi memang ada pro dan kontra di masyarakat. Ada pro dan kontra. Dan itu saya rasa hal yang biasa. Hal yang biasa, di mana sudah sering, apalagi kalau di desa itu banyak. Yang namanya produk demokrasi sudah siap, harus begitu. Sudah siap, Pak. Kalau mau jadi pemimpin, jadi malaikat. Ya. Oke, selanjutnya ini Pak Desa. Bagaimana cara Pak Desa mengatasi keterbatasan SDM untuk mengelola inovasi yang ada di desa Bapak? Artinya begini. Pertama apa yang saya sampaikan lebih awal tadi. Menggeser mindset masyarakat itu agak susah. Iya. Jadi sumber daya manusia di dalam desa itu bermacam-macam karakter. Iya. Dan kita harus, ini pekerjaan utama kita itu adalah itu, untuk bisa menjelaskan secara detail, walaupun tidak dipahami dengan bahasa intelektual, kita harus coba untuk pendekatan kita. Coba kita kecilkan untuk mereka pahami. Nah, itu yang harus saya bahkan banyak kegiatan-kegiatan yang ada di desa selalunya mohon maaf, ini bukan kita kepala desa, kita sasaran itu kepala desa, namun selalu kita sadar mereka ini adalah, karena namanya kita pemimpin, kita orang tua di dalaman. Anggap saja mereka anak-anak kita. Sembari juga kita memperbaiki diri dan memperbaiki diri. Dan itu yang paling utama. Oke, terus ini Pak, adakah ini Pak dukungan dari luar pemerintah desa dalam mengelola inovasi ini? Apa ada dukungan dari swasta kah atau? Ini yang saya tunggu-tunggu poinnya. Oh, ini mungkin yang mau dijelaskan. Ya. Jadi memang dukungan dari pemerintah daerah maupun swasta itu memang
sampai hari ini tidak ada. Kalau kita untuk inovasi, kalau untuk pembangunan infrastruktur kayak tersier dengan apa namanya, bangunan-bangunan lain itu ada. Ada yang infrastruktur. Kalau JUT, tersier, itu alhamdulillah tahun ini tuh banyak. Ya, bahkan dari pengairan juga dari BWS itu ada. Banyak yang masuk ke kita. Namun untuk sektor inovasi. Iya. Kan ini kita tahu ini yang tersier ini kan kita hal yang biasa rutinitas tahunan itu. Tapi untuk berkreasi inovasi itu dukungan pemerintah itu memang agak kurang. Bukan saya bilang tidak ada, kurang. Apakah kami yang kurang dukungan, kurang komunikasi, kurang konsultasi, koordinasi sama pemerintah. Itu yang mungkin yang kurang di kami mungkin. Tapi momentum ini mungkin di podcast ini, mungkin Kominfo, momen ini mungkin saya sampaikan bahwa banyak hal yang ingin kita lakukan di pemerintah desa, melihat dari potensi yang ada. Iya, mungkin kami memang harus mengawalinya itu, harus mengawali ke depan. Mungkin kalau kami sudah awali, yang kami minta adalah dukungan. Dukungan, karena memang kita harus buat dasar. Pemerintah tidak akan melihat itu kalau tidak ada dasar. Nah, inilah yang harus kita lakukan, membuat dasar pondasinya. Nanti pemerintah ini, karena mereka ini lebih berkreasi kalau di pemerintahan. Kami ini hanya memulai. Oke, kemudian apa langkah selanjutnya agar inovasi Bapak ini bisa terus berkembang? Inovasi, ya itu saja. Berdoa, ada terus transfer dari pusat, terus yang penting. Yang kedua, harapan besar kita, ADD pemerintah kabupaten ini memang harus ditambah, karena sampai hari ini ADD kabupaten itu hanya sasaran lebih kepada insentif. Ya, itu insentif. Tapi hari ini alhamdulillah sudah diberikan bantuan UMKM yang 57 juta itu. Oh iya, bantuan UMKM. Ya, yang bantuan UMKM. Itu baru itu yang berupa pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, tapi ke depan yang harapan kami, bukan kami bilang saya ada di desa bahwa saya minta anggaran itu. Sebenarnya untuk meringankan beban daerah ini untuk berpikir, itu di kabupaten-kabupaten lain itu ADD-nya dinaikkan, baru diporsikan. Oh, ini pembangunannya ada umpamanya gini. Umpamanya pemerintah kucurkan 500 juta ke ADD. Sisa dari itu insentif atau honor dengan aparat. Sisa dari itu pembangunan fisik. Nah, yang mengetahui persis pembangunan fisik di desa itu adalah desa pemerintah desa. Kebutuhan. Terkadang pembangunan di desa itu kita tidak ketahui. Dan bahkan ada pembangunan, mohon tanda kutip, ada pembangunan di desa kami tidak ketahui. Dan itu datang itu dengan sendirinya, dan apa yang, oh ini padahal ada yang lebih prioritas. Seperti itu. Mudah-mudahan ini, kita berkolaborasi, karena ini salah satu, kita satu kesatuan, kami adalah pimpinan di bawah, tentu kami di atas itu harus berkoordinasi, kolaborasi, koordinasi, dan tentunya harus ada semacam analisis kebutuhan desa. Analisis kebutuhan, skala prioritas. Apa yang paling prioritas di desa itu. Ya, betul. Dan yang paling tahu itu sebenarnya pemerintah desa itu sendiri. Betul, jadi memang harus ada komunikasi tentunya ya Pak ya. Apa ada rencana Pak Desa ini untuk menularkan inovasinya ini ke desa-desa lain? Menularkan untuk teman-teman desa lain. Atau ada yang sudah datang jalan-jalan ke sini, teman-teman desa, lihat-lihat, ada tanya-tanya, siapa tahu mau bikin juga kayak begini. Ada sih, tanya-tanya, sampaikan. Teman-teman desa ini saya rasa mungkin mereka sudah lebih kepada yang namanya kepala desa, sudah matang lah cara berpikirnya. Tapi yang kita harapkan untuk membangunkan, ada tagline, membangun Indonesia dari desa. Dari desa. Apalagi ada tagline-nya Pak Bupati, apa itu? Tagline-nya Pak Bupati Pak Yasam. Apa itu? Saya juga lupa. Menata kota. Membangun desa, menata kota. Membangun desa, menata kota. Itu mungkin dikorelasikan dengan program Prabowo. Jadi memang pada dasarnya lebih kepada bimbingan pemerintahan dari
kabupaten mungkin. Jadi di desa ini untuk menularkan itu ide-ide itu mungkin tergantung dari personalnya mungkin. Tidak bisa juga kita mau. Tidak bisa kamu nyontek Pak Desa. Iya, kalau kita mau menyontek silakan. Tapi kan apa namanya? Tidak apa-apa ya. Nanti kita dibilang lagi bahwa wah ini Pak Desa ini sok pintar ini. Ya sok-sok ini jadi kita ajar-ajar sama teman-teman desa. Teman-teman desa itu lebih banyak yang berkualitas dibanding saya. Tapi tentunya kalau ada yang mau informasi, Pak Desa sangat terbuka akan hal ini tentunya. Saya terbuka. Sangat welcome. Oke, ini apa pesan atau motivasi Bapak kepada desa-desa yang lain untuk berani berinovasi? Intinya begini. Pesan Bapak deh untuk rekan-rekan pesan kita. Rekan-rekan Pak Desa lah. Ya, rekan-rekan kepala desa dalam mengelola anggaran ini nggak usah takut. Yang penting kita buatkan dasar hukumnya. Iya. Kalau memang tidak ada di PMK itu, kan itu petunjuknya anggaran itu kayak 20%. Iya. Itu jangan, yang pertama dulu jangan kita keluar itu 30%, 3%, dan terus BLT. Nah, BLT bisa kita hilangkan kalau kan tinggal kita musyawarahkan. Karena BLT tidak usah ada, sudah bahkan ada teman-teman desa itu sudah tidak ada pemberian bantuan langsung tunai. Oh begitu. Dialihkan ke pembangunan fisik. Oh iya. Ya boleh. Boleh. Nah, di peraturan menteri juga itu sudah. Yang sudah tidak ada pemberian yang sudah tidak ada yang mau dikasih, nggak usah kasih. Nah, jangan paksakan. Kalau sudah sejahtera masyarakatnya, masa sudah sejahtera semua masyarakat bantuan langsung tunai. Nah, gitu kan gitu. Nah, jadi harapan kami yaitu kepada teman-teman desa, jangan takut melaksanakan keuangan desa. Yang penting itu real. Jangan ragu untuk berinovasi. Jangan ragu untuk berinovasi. Yang penting real. Kalau untuk berinovasi, kalau ada yang tidak tidak masuk di buatkan wewenang desa. Wewenang desa itu ada 2 di situ, BPD sama pemerintah desa, untuk buatkan semacam perdesnya, bahwa ini ada dibuatkan perdes. Kayak ini kemarin ini lapangan mini soccer, karena pembangunan sarana olahraga itu dia selesai, nggak boleh lagi bangun sarana olahraga di 2018. Itu sudah tidak bisa dengan desa. Tapi kami sudah memulai, jadi kita buatkan lagi BUMN desa. Jadi bunyi nomenklaturnya ini peningkatan sarana olahraga. Jadi kita tingkatkan gitu. Jadi pesannya untuk desa-desa yang lain, jangan takut untuk berinovasi. Ya. Kemudian dan tentunya inovasi itu akan kembali ke kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Ya. Oke, kemudian yang terakhir deh Pak, sekaligus penutup, apa harapan Bapak untuk desa Ande Posando di beberapa tahun akan datang kepemimpinan Bapak? Harapan saya begini, saya tidak mau, mohon maaf, saya tidak mau lagi pemilihan ke depan ada yang money politik. Oh begitu. Kalau saya mau dipilih berdasarkan hasil dan pembangunan saya yang sudah dilihat, yang sudah dilihat real, yang nyata, masyarakat sudah sejahtera. Jadi saya garis bawahi, kalau satu periode saja. Oh, mohon maaf, kalau ini Bapak berapa periode? 2 tahun, baru 2 tahun 9 bulan. Oh 2 tahun. Saya tidak mau lagi kalau terserah, kan ada proses nanti. Saya tidak mau. Saya ingin memperbaiki ini desa saya, segala upaya saya. Ke depan tidak usah lagi bilang, mohon maaf, kita ketahui bersama di Pilkades ini tidak usah kita tutupi. Ada yang ini black event, ada yang terus maksud saya di sini bukan ke sasaran ke Pilkadesnya. Masyarakat harus sadar, masa kita sudah bagus membangun, harapan saya sudah bangun desa ini, kita sudah dapatkan PADS, kita sudah berkreasi, sudah berinovasi. Masa masyarakat lagi sudah tidak suka lagi kita sudah perbaiki ini. Jadi kuncinya di situ. Sekalipun saya berbicara ini, kan tujuannya kita ini sebenarnya ya membangun desa, harapan saya memperbaiki. Dan di tahun ke depan 2026 itu insya Allah saya ke depan saya 2026 memulai dulu dasar. Ada salah satu kegiatan kami di dana desa yang wisata dan akan mendatangkan banyak orang nanti. Pasti ibu nanti saya kasih gratis nanti. Oh oke. Catat itu tim, kita dikasih gratis nanti di sini. Ibu-ibu
Kalau ada eventnya tuh Pak di sini. Nanti di calling saja Kominfo. Nanti, ya. Dan itu mungkin saya lagi cari investor. Bisa diliput juga Pak sama Kominfo. Ya bisa insya Allah. Saya tunggu itu. Saya cari investor untuk bagaimana kita buat kayak semacam orang kalau sudah datang, pasti kalau dari jauh itu pasti cari penginapan, cari tempat istirahat. Itu pasti kita harus buatkan itu supaya orang kalau datang berhari-hari. Jadi uangnya tak putar di situ. Oh berarti ini kayaknya 2026 di Desa Ande Posyandu ini ada event besar kayaknya. Insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Mudah-mudahan tidak ditarik itu dana desa. Mudah-mudahan tidak ada kendala supaya kita datang lagi di sini meliput. Ya, amin. Hanya itu mungkin yang saya bisa berharap terhadap pada diri saya sendiri untuk kedepannya. Saya tidak mau lagi ke depan ada yang kita money politik lagi. Supaya saya perbaiki ini. Supaya terus dilanjutkan. Dilanjutkan. Masa masyarakat tidak pilih lagi kita. Kalau kita sudah perbaiki. Ya tak? Intinya kita perbaiki ini untuk. Dan pembangunannya berkelanjutan. Berkelanjutan. Semoga. Itu yang paling utama. Dan intinya supaya sumber daya alamnya di sini, sumber daya manusia yang kita manfaatkan. Ada yang terlibat tadi nih saya ini lagi membangun ekonomi masyarakat. Karena secara statistik data kami masih ada yang miskin. Jadi tentu kami pemerintah desa lagi berputar untuk bagaimana memikirkan kalau ada sudah PAD desa kami banyak, bahkan di desa lain itu sampai 3 miliar PAD desa mereka. Masa kita tidak bisa bantu masyarakat. 1 bulan kita yang miskin 1 juta? Ya kalau 3 miliar 10 orang bisa masyarakat miskin kita bisa kita gaji toh. Bisa ya. Bisa. Itu cita-cita kita. Hanya mungkin ini hanya gambaran saja. Mungkin itu cita-cita. Jadi kita memang harus dituntut harus berpikir. Nah, itu kira-kira seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya dari tadi perbincangan saya dengan Pak Desa ini seru sekali. Saya lihat Pak Desa ini sangat bersemangat. Semangat. Harus semangat tentunya dalam membangun desanya ya Pak. Amin. Senang sekali berbincang-bincang dengan Pak Desa. Pada kesempatan ini tentunya saya ucapkan terima kasih Pak atas kesempatannya. Sama-sama. Saya yang terima kasih sebenarnya. Kami hadir di sini, kami podcast di sini. Terima kasih Pak atas kesediaan waktu dan tempatnya tentunya. Makasih sama-sama. Oke. Siapa tahu lagi nanti itu ada event, jangan lupa ditelepon, jangan lupa di calling-calling ini Kominfo. Biar kita jalan-jalan lagi ke sini. Dan tentunya kita podcast lagi mungkin nanti Pak. Iya. Kalau bisa. Nanti saya hubungi Pak Kabitnya karena beliau ini Pak Kabit ini adalah senior saya. Kita sama-sama dulu. Nggak usah saya cerita. Ada. mati di kamera Pak. Memang ini Pak Kabitku ini. Oke. Mungkin itu saja Pak untuk bincang-bincang kita hari ini. Oke, itulah tadi bincang-bincang kita hari ini dengan Kepala Desa Ande Posyandu yang memiliki inovasi dan kreasinya untuk membangun desanya dengan cita-citanya yang saya lihat cukup besar untuk membangun desanya dengan semangatnya. Semoga menjadi inspirasi bagi desa-desa lain untuk terus berinovasi. Dan tentunya inovasi itu tidak selalu berbicara tentang teknologi, tetapi tentang bagaimana semangat dan ide-ide kreatif itu muncul untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Tentunya untuk membangun desa yang lebih mandiri, maju, dan berdaya saing. Oke, saksikan terus Onggano Podcast. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk terus mengupdate informasi dari kami di Kominfo Konawe. Sampai bertemu lagi di Onggano Podcast Jalan-Jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.